Lu Qingyao bikin pameran lukisan pakai gambar mesra sama pria lain, gak mikirin perasaan tunangannya. Orang kaya memang punya cara main yang bikin kaget. Lu Yao. Hank Kirkin. Shen Xiuyuan. Buang-buang benda berharga. Shen Xiuyuan, tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tahu nggak? Aku ini tunanganmu. Tapi kamu ngapain aja sama dia? Cukup, aku sama Ah Huai nggak ada apa-apa, kita demi seni. Seni. Kamu sebut gambar yang tak layak ini seni? Shen Xiuyuan, aku tak berharap kamu mengerti seni kami, tapi aku tak menduga kamu begitu sempit hati. Tuan Shen, aku dan Qingyao mengadakan pameran ini hanya untuk bergabung dengan Monet Art Academy. Monet Art Academy tidak menerima karya kotor. Kamu, Qingyao, aku sakit kepala. Ah Huai, aku akan membawa kamu ke rumah sakit sekarang. Urusan hari ini, aku akan selesaikan denganmu saat aku kembali. Halo, Direktur. Monet Institute butuh bantuan. Kami mengundang Anda kembali ke institut, mohon pertimbangkan lagi. Baik. Saya setuju untuk kembali. Bagus sekali, saya akan siapkan semuanya. 3 hari lagi. Kami akan datang tepat waktu. Baiklah. Jika Anda menggunakan identitas Direktur Monet Institute, Membantu tuningan mengadakan pamer. bukankah itu akan lebih mudah? Identitas ini terlalu mencolok. Qingyao selalu berusaha keras. Aku tidak ingin hasil usahanya bergantung pada ketenaran dan kekuasaanku. Lu Qingyao, aku sudah mengorbankan 5 tahun demi karirmu di dunia seni. Tapi sekarang, aku harus kembali ke jalurku. Sayang, aku nggak sampai. Cepat, biar aku yang urus. Udah pas belum? Muter dikit lagi. Bisa. Sayang, pelan-pelan. Sayang, ini berbahaya. Kita jangan pasang saja. Barang sebagus ini, masa harus dilewatkan? Hati-hati ya. Xiuyuan, kamu ngapain? Katanya, kalau saat menikah melipat 1000 bintang, pasangan pengantin bisa hidup bersama sampai tua. Hidup bahagia selamanya. Kalau begitu aku bantu. Ayo. Ah Huai terguncang, jadi dia akan tinggal sementara. Soal hari ini, aku tidak akan mempermasalahkannya. Jangan bikin masalah. Maaf ya, Tuan Shen. Jadi merepotkan kalian. Aku dengar dari Qingyao kalau kalian akan segera menikah. Rumah pengantin ini dekorasinya bagus sekali.
Ah, Ranjangnya besar sekali. Qinyao, aku boleh tidur di kamar ini? Huai. Aku sudah siapkan kamar lain untukmu. Qinyao, jangan salah paham. Aku cuma merasa kamar ini dekorasinya sangat mendukung inspirasiku. Kalau aku tinggal di sini, aku bisa menciptakan karya yang luar biasa. Peluang kita masuk Akademi Seni Monet juga akan lebih besar. Kalau begitu, Huai, tinggal saja di kamar ini. Benar-benar wanita bodoh. Aku hanya sedikit berstrategi, tak kusangka dia langsung terperangkap. Lu Qingyao, ini kamar yang baru aku dekorasi. Kenapa kamu biarkan seorang preman tinggal di sini? Preman apaan? Huai itu seniman jalanan, ngerti nggak? Seniman jalanan. Omongannya bagus sekali. Seniman jalanan cuma kedok aja, nggak punya rumah, makanya numpang di rumah orang, kan? Cara ngomong kamu kok nggak enak. Huai bukan nggak punya rumah, dia cuma nggak mau dikekang rumah biasa. Selain itu, rumahku juga rumahnya Huai. Rumahnya? Jadi aku ini apa? Semua ini aku lakukan, untuk... Kamu tentu adalah tuan rumah di keluarga ini. Aku dan dia selaras dalam seni. Keluarga seni, kamu seperti ini tidak mendukung karirku, membuat semuanya jadi rumit. Qinyao, aku tahu Xu Yuan adalah tuan rumah di keluarga ini. Tenang saja, aku akan menempatkan diriku dengan benar. Tidak apa-apa, kalau mau tinggal ya tinggal saja, anggap seperti di rumah sendiri. Foto pernikahan ini indah sekali. Jauhkan tangan kotormu. Apa yang kamu lakukan? Kalau foto pernikahan kotor ya ganti saja. Letakan itu. Kamu. Maaf, aku tidak sengaja. Huai. Tidak apa-apa, bukan sesuatu yang penting. Bisa dibeli lagi kapanpun. Semua yang aku hargai. Ternyata di matamu. Barang yang bisa diganti kapanpun. Bisa dibeli kapan saja. Xu Yuan, hentikan drama. Aku sudah bilang, aku cuma mengagumi bakat seni Huai. Tidak ada apa-apa di antara kami. Lu Qingyao. Kita putus saja. Shen Xu Yuan, kamu nggak selesai-selesai, ya? Berapa kali harus bilang, Huai berjuang sendiri jadi seniman, kenapa kita nggak bisa bantu dia? Kenapa kamu nggak bisa mengerti aku? Tapi pernah mikir, kalau dia berbakat, kenapa dia hidup menggelandang di luar? Dia. Orang tuanya sudah nggak ada yang mendukung dia dari belakang. Kamu tahu kan, di dunia seni, tanpa dukungan di belakang tuh nggak akan bisa maju. Ini yang aku gambar. Iya benar. Bukankah ini yang kamu gambar? Iya benar. Tanpa dukungan. Benar-benar tidak bisa. Qinyao. Cepat datang lihat. Jangan bikin masalah, kita akan segera menikah. Aku nggak akan putus. Lu Qingyao. Dulu, aku sering berpikir. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Sekarang aku nggak mau mikirin lagi. Siapapun yang kamu cintai. Aku nggak peduli lagi. Gak nyangka Direktur Monet sudah pergi. 3 hari lagi dia balik. Dia tuh idolaku. Aku ingin bertemu dengannya. Huai, jangan khawatir. Apapun caranya, aku pasti bantu mewujudkan keinginanmu. Selama 3 hari ini, aku dan Huai harus siapkan karya baru untuk sebaiknya jangan sering mengganggu kami. Tenang saja, aku pasti tidak akan mengganggu.
Tuan Shen. Malam ini ada acara lelang karya seni. Mau pergi bareng? Tidak. Kamu marah pameran lukisan? Ayah. Kenapa? Mau minta maaf atau mau aku robek lagi lukisanmu? Jangan berlebihan. Kamu mempersulit Huai. Ku bilang, kami soal seni. Kalau kesal, marah saja padaku. Sudah cukup, Qing Yao. Jangan marah si Yuan lagi. Sebagai suami, gak ngerti seni kita wajar. Tapi, ngomong-ngomong soal seni, aku ada sesuatu mau minta bantuanmu. Huai, urusanmu. Itu juga urusanku. Gak usah segan. Kamu tahu kan? Aku ingin masuk Akademi Seni Monet. Kepala akademinya. Sangat suka keberanian dan inovasi. Jadi untuk karya lukisanku kali ini, aku ingin kamu jadi model telanjangku. Huai, jadi model telanjang itu memang agak merepotkan. Lagi pula, aku sudah punya tunangan. Lagi pula, pameran itu sudah jadi omongan di mana-mana. Lu Qingyao. Kamu bisa menolak permintaan Gu Huai yang tidak masuk akal. Setidaknya menyisakan sedikit martabat untuk hubungan kita. Tidak apa-apa. Ini tidak mendesak. Pikirkan baik-baik. Aku percaya kamu bukan orang yang terlalu duniawi. Ayo pergi, acara lelang segera dimulai. Hari ini karya Direktur Monet dalam lelang. Kamu juga ikut lihat, rasakan seni. Ternyata ada juga karya saya. Tinggal 2 hari lagi akan pergi. Jadi, lihat saja. Selamat kepada Pak Lu yang berhasil mendapatkan lukisan ribuan kuda berlari dengan harga 5 juta. Jumlah pendapatan dari lelang. Kita akan Nama Tuan Shen Xiuyuan. untuk menyumbang ke daerah pegunungan. Bos Lu ini. Memang mencintai suaminya ya. Benar, Sekali keluar langsung 5 juta. memang luar biasa. Sekarang sudah mengertikan bagaimana perasaanku pada semua orang melihat dengan jelas. Ini. Lukisan ini adalah karya awal Direktur Monet, harga awal 50 juta. Ini bunga yang dibeli Lu Qingyao untukku. Aku melukisnya untuk mengenang. Tak kusangka. Ada yang mengoleksi lukisan ini. Dia terlihat sangat menyukainya. Apakah mungkin dia masih ingat bunga itu? Lukisan bagus. Memang lukisan yang sangat bagus. Bapak, Silicon Duduk. saya akan memperkenalkannya pada semua. Tidak perlu. Saya memahami karya Direktur Monet. Biar saya yang menjelaskan kepada semua. Begini. Ini. Biarkan dia yang bicara. Kalau terjadi masalah, aku yang tanggung jawab. Mohon semuanya perhatikan garis melengkung ini. Berjuang dalam keputusasaan. Orang-orang yang terus maju tanpa menyerah. Vas yang pecah ini. Dengan bunga yang indah. Kontrasnya begitu kuat. Pikiran mendalam sang penulis. Perjuangan dan perlawanan. HMPH. Penulis waktu nggak mikir sejauh. Cuma merasa bagus aja, makanya langsung digambar. Karya Direktur Monet. Berani kamu bilang seceroboh itu? Gimana berani ngomong gitu? Karena lukisan ini, ya aku yang gambar. Cukup. Apa yang kamu omongin? Kamu boleh hina aku. Tapi direktur jadi idolaku. Kamu pikir kamu siapa? Bisa lebih paham dia daripada aku? Apa? Dengan satu kalimat menghancurkan yang kalian sebut seni? Jadi sekarang kamu geram, ya? Apa yang perlu kami geram? Kamu cuma iri sama bakat seni Huai, jadi pakai cara ini buat cari perhatian. Tapi cara itu bikin aku makin meremehkanmu. Iya benar, orang kayak gini gimana sih? Kok bisa lakukan hal seperti itu? Qing Yao benar. Kelihatan terlalu dibuat-buat. Beda denganku. Aku ini yang benar-benar paham seni. Nyalakan lampu langit. Selamat Tuan Lu, 50 juta untuk karya asli Direktur Monet. Akan kita gunakan untuk Shen Xi. Bukan Shen Xiuyuan, melainkan Gu Huai. Di depan pacarmu, tapi kau hamburkan jutaan untuk pria lain.
Benar-benar gaya si Chuan Lu. Tapi, yah, ini malah bagus. Kalau sampai di tangan Shen Xiuyuan, mungkin cepat atau lambat dibuang seperti kertas bekas. Ayo bertindak. Tidak bagus, lukisan Direktur Monet baru saja dicuri. Kau masih mau mengelak? Awalnya kupikir kau hanya sempit hati, tapi ternyata kau bahkan tega mencuri lukisan. King Yao, jangan marah sama Kak Shen, dia cuma kecewa kau kasihkan lukisan itu ke aku. Makanya kamu lakukan ini. Huai, kamu terlalu baik hati. Dia melakukan hal ini, tapi kamu tetap membelanya. Meski tidak puas, mencuri tetap tak dibenarkan. Iya, Kak Shen. Mencuri tetap salah. Biar aku lihat, sakit nggak dipukul tadi? Kamu. Semua terbongkar, kamu mau menjebak orang lain? Aku terlalu memanjakanmu selama ini. Aku harus memberi kamu pelajaran yang bikin kamu ingat. Lu Qingyao. Langsung menyalahkanku tanpa penyelidikan, kan? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku bilang bukan aku. Kamu percaya? Aku tidak percaya. Seseorang datang ke sini. Jadi, kali ini apa hukuman yang akan kamu berikan padaku, Lu? Tenang saja. Kali ini, aku akan memastikan kamu benar-benar belajar dari ini. Lu Qingyao. Kamu nggak bisa kurung aku di sini. Tuan Lu, Tuan Shen punya fobia ruang sempit. Hukuman ini apa? terlalu berat ya. Lu King Yao. Kamu nggak bisa kurung aku di sini. Dia harus diberi pelajaran. Kalau enggak, dia terus nindas Huai. Lu Qingyao. Keluarlah. Walaupun tidak tahu kenapa Lu King Yao suka padamu. Tapi mulai sekarang, posisimu adalah milikku. Jika kau suka. Aku akan memberikannya padamu. Aku tidak butuh kau menyerahkannya. Wanita bodoh seperti itu. Aku bisa mendapatkannya dalam sekejap. Karena kamu merasa Lu Qingyao itu bodoh. Kenapa kamu mendekatinya? Kalau bukan karena uang dan nama dia. Kamu pikir aku akan buang waktu? Lu Qingyao. Ketika kamu tahu seniman yang kamu kagumi itu hanya memanfaatkanmu, masihkah kamu akan baik padanya? Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena kamu tidak tahu malu. Tidak apa-apa. Kamu tertawa saja. Sebentar lagi kamu gak bakal bisa tertawa lagi. Sakit sekali. Huai. Dokter, cepat panggil dokter. Tetap harus ke rumah. Harus ditangani lagi. Lukanya dalam, mengenai otot dan tulang. Maka, bakal meninggalkan bekas. Maksudnya apa meninggalkan efek samping? Jadi, nanti aku masih bisa menggambar nggak? King Yao. Aku nggak boleh kenapa-kenapa. Aku ingin jadi pelukis besar. Aku nggak boleh terjadi. Tenang, nggak apa-apa. Aku akan cari orang untuk menyembuhkanmu. Tuan Shen. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Shen Xiuyuan, gimana kamu bisa keluar? Aku merasa kasihan padanya. Aku suruh orang bawa dia keluar. Nggak nyangka dia masih dendam. Keluar-keluar langsung pakai pisau lukai aku. Jelas-jelas itu dia sengaja. Nggak percaya, kamu bisa cek rekaman CCTV.
Maksudmu, Ahwai rela korbankan satu tangannya bahkan masa depannya cuma buat fitnah kamu? Kamu pikir aku sebodoh itu? Shen Xiuyuan, kamu benar-benar kejam. Ternyata benar. Dia memang tidak percaya padaku. Apa maumu? Dengan cara yang paling kamu sukai. Mata gigi. Balas dendam. Orang-orang. Lepaskan aku. Kamu menghancurkan tangan Ahwai. Kalau begitu, bayarlah dengan satu tanganmu. Hancurkan. Bawa dia ke rumah sakit. Tangan kananmu terluka parah, mungkin akan ada dampak permanen. Tangannya begitu parah, kok keluargamu nggak ada yang datang rawat kamu? Bayarlah dengan satu tanganmu. Aku tidak punya keluarga. Menurut aku, Kita sebagai laki-laki, seharusnya punya istri untuk merawat. misalnya Gu Huai di sebelah. Tangannya cuma kena luka kecil. Istrinya bilang apapun tetap nggak tenang. Harus cari dokter paling ahli baru dia tenang. Tangan Gu Huai nggak apa-apa. Itulah wanita yang baik. Lu Qingyao. Waktu itu aku benar-benar buta sampai milih kamu. Halo. Halo, Pak Dekan. Dokumen selesai besok. Akan ada orang yang mengantar Anda. Baik. Tinggal 1 hari lagi. Aku akhirnya bisa lepas dari semua ini. Jangan buka mata. Hati-hati dengan ambang pintu. Hadiah apa? Kok dibuat sangat rahasia begini? Bisa buka mata sekarang. Tadaa. Ini khusus aku siapkan untukmu. Rumah bunga ini penuh dengan bunga favoritmu. Terima kasih. Aku sangat suka. Xiuyuan, setiap ulang tahunmu aku kasih bunga. Jadi rumah bunga ini akan jadi makin indah. Ini terakhir kalinya. Aku sudah siramin kalian. Aku akan siaran langsung lukisan telanjang. Kamu bilang gimana bikin Lu Qingyao setuju? Setuju jadi model telanjang buat aku. Bantu aku ngomong sama dia. Soalnya, kamu kan Tuningan dia. Masalah kamu sama Lu Qingyao nggak ada hubungannya sama aku. Ini tempatku. Kamu seharusnya tidak datang, apalagi memetik bungaku. Kalau begitu sepertinya aku harus datang sendiri. Kamu percaya nggak? Aku pasti punya cara supaya dia mau jadi model telanjangku. Ahwai. 2, 3. Ahwai, kamu nggak apa-apa? Kenapa begitu datang kamu langsung mengganggu Ahwai? Kamu baik-baik saja? Qingyao. Aku ingin minta Kakak Shen bantu bicara padamu. Supaya setuju model telanjangku. Kalau dia nggak mau, ya sudah. Kenapa kamu harus memukulku? Cuma karena hal kecil ini.
King Yao. Aku nggak punya cara lain. Makanya aku datang minta bantuan Kakak Shen. Kamu tahu kan? Harus masuk Akademi Lukisan Monet. Kalau tidak, dibunuh saja oleh Kakak Shen. Huai. Lu Qingyao. Kata-katanya. Kamu begitu percaya, ya? Aku hanya mau percaya apa yang kulihat sendiri. Jelas-jelas itu dia sendiri. Huai. Sakit sekali. Huai. Sebagai kompensasi, aku mau jadi model telanjangmu. Benarkah, King Yao? Aku tahu kamu baik padaku. Lu Qingyao. Itu adalah jebakan yang dia buat untukmu. Desain Huai, jebakan pun aku tetap masuk. Nanti saat kau ulang tahun, aku akan memberimu bunga. Ketika itu, tempat ini akan semakin indah. King Yao. Sepertinya Kakak Shen lelah. Biarkan dia tenang sendiri. Siaran langsung sebentar lagi mulai. Mari kita siapkan dulu. Kamu pergi dulu. Aku akan menyusul nanti. Oke. Sudahlah, Xiu Yuan, pulang ke kamar, mandi, tidur. Menemani Huai ke studio lukis. Hari ini ulang tahunmu. Malam ini aku pulang lebih awal, makan malam bersamamu. Jangan macam-macam. Apa yang mau kamu lakukan? Shen Xiuyuan. Lu King Yao masih belum mau menyerah padamu. Hanya kalau kamu mati, dia baru bisa menyerah padamu. Aku baru bisa jadi suami sejatinya. Apa kamu tidak takut Lu Qingyao tahu? Aku sudah atur orang. 10 menit lagi, ada yang akan membakar tempat ini. Aku dan Lu King Yao. Sedang siaran langsung melukis. Dia sama sekali tidak akan curiga bahwa ini ulahku. Bisa datang sekarang. Director. Dokumen sudah selesai. Sekarang kita bisa berangkat. Tidak perlu buru-buru. Gu Huai. Karena kamu ingin membakar aku. Maka lebih baik. Buatanmu terlihat lebih nyata. Mulai sekarang, di dunia ini, tak ada lagi Shen Xiuyuan. Lu Qingyao. Takkan pernah bertemu lagi. Jangan takut. Jangan terlalu kaku. Lepaskan tanganmu. Jangan menghalangi. Tunjukkan kecantikanmu yang paling alami. Biarkan semua orang melihat.
Ya. King Yao. Coba buka sedikit lebih lebar. Tuan Lu, tunangkan Anda. Terbakar diri. Kamu melukis dengan pria lain. Bagaimana perasaanmu? Bakar diri. Siapa yang kamu bilang bakar diri? Bicara. Siapa bakar diri? Shen Xuyuan, Tun Angganmu Shen Xuyuan. Orang-orang ini memang benar-benar tangan dingin. Api sebesar itu, Pasti sudah membakar Shen Xiuyuan jadi abu. King Yao. Xiuyuan dia. Kenapa berpikir seperti itu? Hati Lu King Yao cukup kejam. Pria milik membakar diri dia dengan kekasihnya atas nama seni. Iya, benar, kalau pacarku, aku pasti sudah marah berkali-kali. Api agu huai pernah menyelamatkan Nua. Tunangannya sendiri. Malah terus-menerus dekat dengan pria gelandangan itu. Xiu Yuan. Ah, bukan. Xiu Yuan tidak akan mati. Dia sangat mencintaiku. Dia tidak akan tega meninggalkanku. Aku harus kembali. Aku harus mencarinya. Kenapa menghentikanku? Ada orang di dalam. Harus menyelamatkan. Nona. Kebakaran dari rumah kaca sudah menyebar ke rumah keluarga Lu. Petugas pemadam tidak bisa masuk. Orang di dalam, Sepertinya apa? Apa yang takutkan? orangnya mungkin sudah jadi abu. Jadi abu. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Xiu Yuan itu orang yang kuat, punya keberuntungan. Tidak mungkin terjadi. Dia dilindungi oleh Tuhan. Tidak mungkin begitu. Kenapa rumah terbakar? Penyebab kebakaran diselidiki, api menyebar cepat. Tidak menutup kemungkinan pembakaran sengaja. Apa? Maksud kalian adalah Xiu Yuan dijebak oleh seseorang. King Yao. Bagaimana mungkin? Tuan Shen itu selalu lembut sifatnya. Bagaimana mungkin dia punya musuh? Menurutku, kemungkinan besar dia bunuh diri. Bunuh diri. YK. Kemungkinan bunuh diri tidak. Buktinya belum lengkap. Penyebab kematian Tuan Shen tidak diketahui. Tapi, Apa? jika segera pergi ke titik api, kecelakaan ini bisa diselamatkan. Sebelum kebakaran terjadi, apakah dia sendiri di rumah? Kamu sebagai tunangannya. Di mana? Lepas tanganmu, jangan menghalangi. Tunjukkan keindahan alami. Pada semua orang. Iya. Ini semua salahku. Aku yang mengecewakanmu. Jika aku tidak pergi ke studio, Xiu Yuan tidak akan mati. Aku yang menyebabkan dia mati. Aku yang membuat dia mati. King Yao. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku kehilangan Xiu Yuan. Aku tak akan punya Xiu Yuan lagi. King Yao. Jangan takut. Kamu masih punya aku. Api sudah terkendali. Sion. nanti aku rencananya mau pasang ayunan di halaman ini. Setelah selesai melukis, bisa istirahat di situ. Aku bakal pijat kaki kamu. Oh iya. Di halaman ini aku tanam pohon peach. Musim panas bisa buat teduh. Pas musim dingin bisa berbuah. Ayo jalan. Kok aku lupa hal yang paling pentingnya? Apa itu? Rumah penggantin kita. Aku sudah memutuskan. Aku akan mendekor rumah pengantin. Istana. Nanti kita jadi raja dan ratu di istana itu. Sion. Gimana, rencanaku keren kan?
Hang. Ni, Lu, Keluar, di sini azab tebal dan berbahaya. Iya, King Yao. Baunya benar-benar menyengat, ayo pergi cepat. Tidak, aku tidak mau keluar. Xiu Yuan, dia akan takut sendirian di sini. Xiu Yuan. Xiu Yuan terbakar hangus oleh api. Dia. Rasa sakit yang dia alami. Tidak bisa kita bayangkan. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan meninggalkannya. Aku akan selalu di sini bersamanya. Aku tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Mohon tabah. Shen Xiuyan seharusnya sudah tiada lama. Lu King Yao. Kamu adalah milikku, dan akan selalu begitu. King Yao. Aku. Xiu Yuan. Semua salahku. Aku yang bersalah padamu. Tenang saja. Aku pasti akan menyelidiki kebenarannya. Kalau kamu benar-benar dijebak, aku pasti akan membuat dia tidak punya tempat untuk lari. Api terlalu besar. Kami hanya menemukan sebuah kaos. Hanya ini saja. Lu Qingyao, kota tanpa dirimu ini akan menjadi awal baru dalam hidupku. Direktur Shen. Ini adalah Wakil Direktur Wen dari Institut Seni Monet. Direktur Shen, Anda kembali. Selamat datang di Institut Seni Monet untuk membimbing. Saya yakin, di bawah bimbingan Anda, tingkat seni monet akan mencapai level baru. Ah, Wakil Direktur Wen. Samuel Belajar dan saling bertukar ilmu. Direktur, kamu nggak bawa pasangannya? Ku dengar kamu punya tunangan yang sangat romantis. Demi karirnya, kamu rela jadi suami rumah selama 5 tahun. Shen Xiuyan, kamu bicara apa sih? Rumahku adalah rumah Ahuai juga. Hancurkan. Saya juga dengar, kalian sudah siap menikah. Apa kita harus kasih amplop ya? Kami sudah putus. Jadi sekarang, Saya sendirian. nggak punya keluarga. Direktur, anak muda berbakat mengirimkan karya untuk bergabung dengan Akademi Seni. Sebagian sudah lolos seleksi awal. Kami mengadakan jamuan wawancara agar Anda bisa memilih siapa yang bergabung. Baik. Masih. Hari ini kita jangan terlalu sibuk. Direktur Shen, kami menyambut Anda hangat. Sekalian juga ada beberapa teman lama yang sangat ingin bicara seni dengan Anda. Ayo. Direktur, lihat lukisan, Cutua, keterlaluan. Dekan belum selesai bicara. Dekan, kamu mau... Tiu, Aku mau ke kamar mandi sebentar. Segera balik ya. Dekan Shen. Kamu kenapa? Sekretaris Lee. 3 orang tua di dalam rasa ingin tahunya kuat. Cepat. Tolong tutupi aku, hei kepala rumah sakit. Tolong aku. Nona. Bantu aku. Aku sudah diberi obat.
Kamu mau gimana? Hei, bukan budget. Kemarin aku nggak perlu sampai sekeras itu, kan? Tidak tahu malu. Jelas ini pertama kaliku. Malah aku yang harus jaga kamu. Dokter bilang, kamu pingsan karena luka lama. Bukan karena aku terlalu kasar. Terlalu kasar? Maksudnya APA? Tidak. Nggak apa-apa. Kamu ngapain? Kita kan di hotel, ya? Kau sekarang ada di rumah, jangan bergerak sembarang. Dokter bilang tubuhmu penuh luka. Dan juga, tadi malam itu, pokoknya kamu harus istirahat. Terima kasih sudah bawa aku ke rumah sakit. Terima kasih, itu saja. Tadi malam, aku kan memberikan pertama kali Aku bisa bertanggung jawab kalau tidak keberatan. Kita bisa menikah. Baik, aku setuju menikah. Baik, aku setuju menikah. Kenalan resmi, namaku Wen Yuting. Shin Shuyuan. Saat keluar dari rumah sakit, urus surat nikah. Dulu, Lu Qingyao benci lamaran pernikahan. Sekarang, ternyata ada yang langsung setuju tanpa pikir panjang. Qingyao. Menikahlah denganku. Belakangan ini aku sih hal ini. Kita bahas lagi nanti ya. Qingyao. Menikahlah denganku. Qingyao. Menikahlah denganku. Kamu kenapa? Kamu sakit lagi ya? Enggak apa-apa. Aku sudah bisa keluar rumah sakit. Oke, aku urus kepulanganmu dulu ya. Aku ikut kamu. Tapi kamu, Aku ada penyakit lama, tapi enggak selemah itu. kita pergi bareng. Kalau kamu masih berani bersama pria yang gak jelas itu, kita putus hubungan ayah dan anak. Seumur hidup. Jangan panggil aku ayah lagi. Ada apa, sampai bapak marah? Soal anak perempuan yang bikin khawatir. Kemarin bilang dikasih obat sama orang. Diselamatkan pria, mungkin yang ngasih obat. Wakil Direktur Wen. Jangan anggap semua pria itu buruk. Mencegah sebelum terjadi. Nanti kalau ketemu pria itu, patahkan kakinya. Biar dia nggak berani dekat-dekat anakku lagi. Pria yang aku pilih nggak mungkin salah. Berani-beraninya mengancam aku dengan putus hubungan ayah anak. Aku nggak semudah itu menyerah. Itu pasti paman, kan? Aku pikir. Pulang dulu, ketemu dia, baru urus surat nikah. Kenapa sekarang malah mau mundur lagi? Kamu adalah pria pilihanku. Bukan dia yang memilih. Yang penting aku setuju. Lagi pula. Tunanganku begitu tampan. Begitu keren dan mempesona. Kalian semua, Oh ya. Aku ke toilet dulu. Tunggu aku di sini sebentar. Director. Kenapa Anda ada di sini? Aku ada cedera lama, ke rumah sakit periksa. Ini apa ya? Putriku yang suka bikin repot, dibawa lelaki jahat ke rumah sakit. Direktur.
Kesehatanmu gimana? Baik-baik aja kan? Tidak akan mengganggu jamuan wawancara minggu depan. Kalau nggak apa-apa, jaga kesehatannya. Kami pamit dulu. Hati-hati ya. Kenapa orang ini mirip banget sama ayahku? Apa? Oh, nggak apa-apa. Ayo pergi. Yuding. Terima kasih sudah merawatku hari ini. Kita kan udah mau nikah, bilang gitu pula. Sebenarnya nih, Kalau masuk rumah sakit minggu depan, aku mungkin harus cari pengasuh. Kenapa? Minggu depan sibuk? Benar sekali. Aku sibuk mempersiapkan wawancara Monet Art Institute. Ternyata. Dia juga ingin masuk ke institut kami. Apa yang kamu pikirkan? Aku rasa aku bisa membantumu. bos, ada masalah besar. Hari ini ada pameran seni? Itu bukti kelayakanku untuk wawancara. Kalian tidak menjaga di sana. Kenapa kamu malah datang ke sini? Dia tunanganku. Ada apa? Langsung katakan. Di pameran seni kita, lukisan karya Dekan Monet itu rusak. Apa? Sekarang tukang restorasi memperbaiki. Jika tidak bisa, Anda tidak bisa masuk Akademi Monet, perusahaan juga akan menanggung utang 3 miliar dan langsung bangkrut. Ayo kita lihat. Tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya? Lukisan ini salah satu karya puncak Monet. Saya tidak sanggup. Maaf. Tuan Wen, jadi kita, Sepertinya seumur hidup kita tidak ada takdir dengan galerima. Tutup saja pameran lukis, hitung lagi aset perusahaan. Kalau harus ganti rugi, kurangnya berapa? Aku akan cari jalan keluar. Aduh. Jangan terlalu lesu begitu. Kalau lukisan sudah rusak, aku bantu kamu buat yang baru. Selesai, kan? Aku tahu kamu mau membantu, tapi kamu bukan pelukis. Direktur Monet yang terbaik di dunia. Lukisannya. Nggak semua orang bisa menirunya. Nggak masuk institut seni pun oke, karena aku dapat sesuatu yang lebih penting dari lukisan itu. Melihat begini, Tuan Wen yang nggak pernah ngomongin cinta jatuh hati pada Tuan Shen. Wah, sayang sekali. seorang pria yang bisa berdiri di belakangmu saat kamu jatuh, siapa yang gak tergerak hatinya? Tapi aku tetap ingin mencoba. Yang terburuk sudah nggak ada lagi. Menurutmu gimana? Kalau mau coba, ya coba aja. Selesai. Lihat deh, gimana? Ani. Ini persis seperti baru lagi. Kamu jangan-jangan kepala Institut Monet yang legendaris itu? Kamu jangan-jangan Master Monet yang legendaris itu? Sebenarnya aku cuma... Tidak mungkin. Ketemu Direktur Monet sudah susah. Sekarang dia kembali ke Akademi Seni. Mau ketemu dia sekarang, lebih susah dari naik ke langit. Gimana mungkin kamu dia? Tapi Shin, kali ini kamu benar-benar sangat membantu aku. Aduh. Aku juga cuma berusaha pertahankan pekerjaan aku. Soalnya dokter bilang lambungku kurang sehat, jadi cuma bisa makan lunak. Gimana? Maaf, nggak sengaja terlalu kuat. Cuma bercanda kok. Ayo cepetan. Suruh orang buka pameran lukisan lagi, ya. Semua tetap berjalan seperti biasa. Aku ketemu harta karun seperti kamu. Harus aku akui, pilihan aku memang bagus. Nanti aku ajak kamu ketemu ayahku. Biar dia lihat alasan buat nolak laki-laki pilihan. Ayo, Pergi kemana? pergi menikah. Aku benar-benar menikah, rasanya seperti mimpi. Ayah. Benar-benar menikah.
Tuan Wen, daftar seleksi awal untuk wawancara Monet Art Institute sudah keluar. Surat undangan wawancara dari institut sudah dikirimkan. Si Yuan, aku terpilih. Sudah menikah, masih polos banget. Tenang saja. Sayang, saya akan obati kamu. Jangan khawatir, mereka juga terpilih. Nona, kami sudah memulihkan villa sesuai permintaan Anda. Semua barang yang terbakar sudah diganti yang baru. Nona, Anda baru saja keluar dari rumah sakit. Tubuh Anda masih lemah, makanlah sedikit. Saya sudah membuat sup. Si Yuan. Nona, Tidak usah. Aku bisa sendiri. Qingyao, Kamu sering begadang. Harus tambah vitamin lebih banyak. NIH. Si Yuan. Qingyao, Kamu sudah keluar rumah sakit? Aku tadi malam terlalu capek. Aku nggak pergi ke rumah sakit untuk menghampirimu. Aku punya kabar baik, baru dapat pemberitahuan. Kita dapat kesempatan wawancara dari Monet Institute. Ini rumah pernikahan sama Si Yuan. Kenapa kamu bikin jadi kayak gini? Qingyao, kamu kenapa? Aku selalu begini, kan? Rumah ini kan cukup nyaman, ya? Kenapa kamu ngepel lagi? Butuh inspirasi melukis. Tanpa ruang baik, bagaimana mendapatkan inspirasi? Benar juga. Aku benci pria jorok. Kamu beda. Kamu tahu aku punya kebiasaan bersih, setiap kali kamu selalu merapikan rumah dengan sangat rapi. Sudahlah. Kamu pergi makan saja. Lalu kamu? Aku mau merasakan lagi. Aroma Si Yuan. Ruangan ini dulu dia dekorasi dengan hati-hati. Kita hampir saja menikah. Hampir saja. Hampir jadi bahagia selamanya. Hampir saja. Hampir jadi bahagia selamanya. Shen Xiuyuan. Seseorang lewat usia 30-an. Masih pantas kamu pikirkan terus. Tunggu saja. Aku akan menguasai aset perusahaanmu. Lalu, aku akan membuatmu menyesal, wanita seperti kamu. Qingyao. Aku akan turun makan dulu. Jaga dirimu baik-baik. Jangan terlalu memaksakan diri sampai sakit. Kita kan masih harus mempersiapkan tes masuk Akademi Monet. Aku memutuskan untuk mundur dari tes masuk Akademi Monet. Apa yang kamu bilang? Qingyao, kenapa kamu mau menyerah? Kamu tahu nggak, ini adalah sesuatu yang banyak orang impikan dan nggak bisa mereka dapatkan. Meskipun kamu menyerah, Si Yuan tidak akan bisa tenang bahkan di alam sana. Tapi aku sangat menderita. Kalau waktu itu bukan demi mengejar seni,
Xiu Yuan nggak akan mati terbakar. King Yao. Percayalah sama aku. Ini bukan salahmu. Siapa benar, siapa salah nggak penting. Yang penting adalah aku merasa bersalah. Dan juga besok kamu pergi dari rumahku, ya. Kamu ini. Mau usir aku? Anggap saja begitu. Baru saja Xiu Yuan pergi. Aku nggak bisa terima ada pria lain di rumah. Ya sudah. Kamu istirahat yang cukup. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Lu King Yao. Aku harus mempercepat langkahku. Segera mendapatkan apa yang aku inginkan. Xiu Yuan, kamu benar-benar tega? Meninggalkan aku? Sayangku tersayang. Kamar sudah dibersihkan, sekarang waktunya bangun dan sarapan. Xiu Yuan, aku sangat merindukanmu. Sangat, sangat rindu. Apa? Bukannya perusahaan sebelumnya baik? Kenapa tiba-tiba semua menarik dana? Siapa yang sebenarnya buat tabel ini? Siapa yang buat rencana ini? Kenapa proyek dibatalkan? Ini nggak bisa dibiarkan. Aku nggak bisa nunggu lagi. Kalau perusahaan bangkrut, aku nggak dapat 1 sen pun. Hal sepele begini kok nggak bisa beres. Di tanganmu itu apa? King Yao. Di tanganku. Aku pegang dokumen perusahaan. Aku lihat perusahaan ada masalah. Aku mau lihat dulu soal perusahaannya. Mau bantu sedikit. Bukan urusan besar. Aku akan minta Xiu Yuan untuk menyelesaikan. Kenapa aku bisa lupa? Xiu Yuan dia. Semua penghargaan Xiu Yuan bantu dapatkan. Tapi dulu aku merasa semuanya mudah. Sampai hari ini baru sadar. Tanpa dia, aku bukan seperti ini sekarang. Maaf ya, bisa tolong panggil pemimpin kalian? Lukisan tunanganku benar-benar indah. Lihat ini. Ah, baik-baik, terima kasih. Halo, ada beberapa lukisan di sini. Apakah Anda tertarik? Tidak apa-apa, King Yao. Aku juga bisa membantu. Tugas menenangkan pelanggan aku serahkan ke kamu. Baik. Dokumen pemindahan aset. Akhirnya sudah di tangan. Seminggu lagi, semua uang akan masuk. Kenapa kamu ada di sini? Cepat pergi. Hey, Uang yang Tuan Gu janjikan padaku belum juga sampai. Tuan Gu suruh aku mengurus soal Shen Xiu Yuan, semua ada di video ini. Kelu. Uangnya aku kasih malam ini. Paris. Nggak nyangka, bahkan tanpa membakar apapun sudah dapat 1 juta. Bukti kejahatan terhadap Shen Xiuyuan ada di sini. Ada di folder ini juga.
Aku harus menyimpannya dengan baik. Lu Qingyao, seumur hidupmu jangan pernah berharap tahu bahwa Shen Xiuyuan dibunuh olehku. Apalagi tahu aku telah memindahkan hartamu. Xiuyuan. Karena hidupku tak pernah lepas darimu. Setelah aku menyelesaikan di sini, aku akan mencarimu. Tunggu aku. Hei semua. Apa yang saya lakukan salah? Mari duduk dan bicarakan perlahan. Bicarakan apa lagi? Tanpa Tuan Shen, perusahaan kalian bahkan tidak layak kita lihat. Kalau tanpa Tuan Shen, lebih baik perusahaan kalian tutup saja. Jangan bawa sembarangan orang yang tidak tahu apa-apa untuk negosiasi. Itu benar-benar menghina kami. Ada apa ini? Tidak baik. Di dokumen bukti rencana mencelakai Shen Xiuyuan. Kalau ketahuan, habislah kita. Qingyao. Qingyao, kamu tidak tahu. Klien perusahaan yang membatalkan kontrak denganku karena Xiuyuan. Mereka bilang, tanpa Tuan Shen, perusahaan ini langsung bangkrut saja. Aku merasa, setelah Tuan Shen pergi, dia membuat masalah. Tujuannya agar kamu merasa tanpa dia, hidupmu jadi tak terkendali. Tapi tenang saja. Aku akan bersiap-siap dengan baik. Aku pasti akan membawa semua klien kembali, tanpa kecuali. Apa ini? Colokin ke komputer. Cek dulu. Colokin ke komputer. Cek dulu. Pas clu. Pak Shen bukan bunuh diri. Apa? Pak Shen dibunuh. Kamu bicara apa? Jangan asal ngomong, ada aturan. Berhenti. Maksudmu tadi? Bukti pembunuhan Shen. Ada di sini. Tuan Gu, Shen Xiuyuan sudah dibakar bersih. Video ini adalah buktinya. Engage en attendant cette chute. Transfer tepat waktu ya. Jadi, Xiuyuan bukan bunuh diri? Kamu yang membunuhnya. Qingyao. Bukan seperti itu. Video itu jelas, kamu masih menyangkal. Qingyao, itu bukan aku. Dia dibakar hidup-hidup di rumahnya sendiri. Betapa putus asanya dia. Aku percaya kamu, tapi kamu menyalahgunakan kepercayaan dan membunuh orang yang kucintai. Qingyao, dengar aku jelaskan. Tutup mulutnya sekarang. Aku tak mau dengar suaranya lagi. Lu menemukan sesuatu. Katakan. Kita tidak boleh biarkan dia menyelidiki. Kalau dia tahu soal aset yang aku pindahkan, aku benar-benar hancur. Kita harus menenangkannya dulu. Tunggu 7 hari sampai asetnya tiba. Saya bisa kabur. Lepaskan. Aku mau lihat apa dia bilang. Aku hanya kasih kamu 3 detik. Pikirkan baik-baik sebelum. Qingyao. Kamu benar-benar salah paham tentang aku. Jangan. Aku bilang. Kebakaran itu sebenarnya palsu. Ini semua adalah rencana yang aku dan Pak Shen lakukan bersama. Pak Shen bilang. Selama bertahun-tahun, dia sudah banyak berkorban untuk keluarga. Dia tidak bisa bertahan lagi. Jadi dia berpura-pura mati untuk melarikan diri. Apa yang kamu bilang? Maksudmu adalah Xiuyuan tidak mati? Lu Qingyao, Lu Qingyao. Aku tahu kamu terlalu sedih karena kematian Shen Xiuyuan, sampai-sampai berharap orang membohongi kamu bahwa dia belum mati. Kau benar-benar terpancing. Pak Shen datang kepadaku menangis. Diminta membantu pura-pura mati untuk melari. Awalnya ingin berbuat baik. Pria berbaju hitam memakai video untuk memerasku. Sekarang, merasa tak bisa membersihkan nama baikku meski berusaha. Maaf. Aku gegabah, tidak menyelidiki jelas.
dan merugikan. Tidak apa-apa. Perlakuanmu tidak masalah. Aku berharap setelah menerima informasi ini, kau tak lagi larut dalam kesedihan. Jangan lagi bilang hal bodoh seperti menyerah dari wawancara Akademi Monet. Baik, aku tidak akan sedih. Tidak akan menyerah pada wawancara akademimu. Selama Xiu Yuan baik-baik saja, aku akan mengirim orang untuk... Benar-benar bodoh. Shen Xiuyuan sudah lama reinkarnasi. Cari apa lagi? Hah? Sakit sekali. King Yao. Temani aku membalut luka. Baiklah, aku akan segera bawa kamu ke rumah sakit. Kamu pernah bilang, jika ada ladang bunga seperti ini, setelah kita meninggal, kita akan dikubur bersama di sini. Tapi sekarang kamu... Cepat padamkan apinya. Kamu mimpi buruk lagi. Xiu Yuan. Apa benar Xiu Yuan masih hidup? Aku mana mungkin bohong padamu. Sudah hampir waktunya. Kita harus pergi ke bandara sekarang. Bodoh. Setelah pesta selesai, perusahaanmu Akan sepenuhnya milikku. Begitu banyak tokoh terkenal di sini. Apa aku benar-benar bisa lolos wawancara? banyak orang datang buat pesta. Kan gak semuanya peserta wawancara. Kamu bodoh, ya? Aku ini terlalu gugup. Tenang aja. Kemampuan melukis atau lainnya, kamu lebih unggul daripada peserta lain. Aku mau ke toilet sebentar. Tunggu aku ya. Bisakah lebih perhatian pada kebersihan di... Bukankah setiap seniman punya kebiasaan kecil rahasia mereka sendiri? Jangan lupa ya. Sebentar yang wawancarai kita, Direktur Monet tak pernah menunjukkan wajahnya. Iya betul. Direktur Monet adalah idolaku. Bayangkan dia akan mewawancariku nanti. Punggung itu. Xiu Yuan. Aku melihat Xiu Yuan. Cepat minggir. Shen Xiuyuan tidak mungkin di sini. Kenapa tidak mungkin? Kamu bilang dia tidak mati? Jadi itu Xiu Yuan. Aku melihatnya. Bodoh. Dia masih hidup. Itu aku bohong padamu. Sudah jadi abu, mana mungkin ada di sini. Xiu Yuan. Qing Yao. Jangan bercanda lagi, Direktur Monet akan hadir hari ini. Kalau bikin Direktur Monet marah, Kita masuk akademi. bakal benar-benar mustahil. King Yao. Aku sudah bilang, dia tidak di sini. Xiu Yuan. Benar-benar kamu. Aku sudah bilang padamu. Ya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kenapa? Kamu kaget melihatku? Atau kamu pikir aku seharusnya tidak hidup sama sekali? Xiu Yuan. Kenapa lakukan ini padaku? Kenapa? Kenapa? Kenapa tinggalkan aku? Kenapa kamu berpura-pura? Apakah bersamaku menyakitkan seperti ini? Apakah dia sudah tahu semuanya? Aku tahu itu Gu Huai yang mau bakar aku. Shen Xiuyuan, cuma kalau kamu mati. Dia baru bisa menyerah padamu. Aku bisa jadi suami sebenarnya untuk dia. Apa kamu nggak takut? Lu Qing Yao bagel tahu? Aku sudah atur orang, ada yang gantiin aku. Bakar tempat itu. Saat itu aku dan Lu Qingyao sedang siaran langsung melukis. Dia sama sekali nggak bakal curiga itu aku. Karena Ahuai bilang ke aku,
Kalian berdua bersekongkol, pura-pura mati membakar diri. Aku pikir kamu sudah mati. Kenapa kamu lakukan ini? Aku nggak bakar apa-apa. Kupikir dia menemukan niat jahat Gu Huai padaku. Nggak nyangka. Akhirnya termakan tipu muslihat Gu Huai. Kalau kamu pengen jadi orang yang nggak tahu, ya udah, aku nggak akan ungkap semuanya. Katakan sesuatu. Jawab, kenapa melakukan ini? Kenapa membohongiku? Kenapa meninggalkanku? Lu Qingyao. Benar aku pura-pura mati dan membohongimu. Tapi apapun yang kulakukan, bagaimana? Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya denganku? Dia bilang tidak ada hubungannya denganku. Benar dia hanya pura-pura mati. Aku benar-benar mengira dia sudah aku suruh orang bakar. Dasar lisik bahkan menipu aku. Sudah menjalin cinta 5 tahun. Pernikahan sudah dekat, dan sekarang kau bilang tidak ada masalah. Lu Qingyao. Kau masih berani bicara soal pernikahan yang sudah dekat? Kau bawa Gu Huai, tinggal di kamar tidur kita. Pernikahan sudah dekat. Tanpa pikir panjang, kau suruh orang melukai lenganku. Pernikahan sudah dekat. Kamu janji jadi model telanjang untuk dia. Malah bikin semua orang tahu. Dan sekarang kamu masih tega ngomong soal pernikahan yang sudah dekat. Aku punya alasan. Siapa suruh kamu menyerang Ahuai? Jadi aku memilih pergi, meninggalkan hubungan ini, kalian bersama, apa itu? Xiu Yuan. Maaf, aku tahu, jangan sebut namaku. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Jadi, apapun yang kamu mau, aku kasih. Aku mau kamu. Jangan dekat-dekat aku. Xiu Yuan. Kamu tahu apa yang kamu ucapkan? Aku tahu. Kamu marah sama aku. Marah karena aku dulu perlakukan kamu. Perasaanku ke kamu nggak berubah. Aku tahu kamu cinta aku. Kalau kamu cinta aku, harusnya terima aku apa adanya. Lagi pula, setiap hari terbangun dari mimpi buruk. Kalau bukan karena impian melukis, aku sudah pergi bersamamu dulu. Aku bisa melihatmu. Tapi kamu mengatakan hal seperti ini. Kita lama tidak bertemu. Kamu merindukanku? Sudah selesai? Kamu bahkan tidak mau memberikan penjelasan? Apa aku membuatmu putus asa? Benar. Aku benar-benar putus asa denganmu. Jadi tolong, jangan ganggu hidupku lagi. Kamu kemana aja? Cepat, wawancaranya sebentar lagi mulai. Kalian temannya Xiu Yuan? Halo semuanya, aku istrinya. Istri? Bukannya putri wakil Direktur Wen? Bagaimana bisa jadi istrinya si pecundang ini? Aku udah berusaha mati-matian biar Shen Xiuyuan meninggalkan Lu Qingyao. Malah bantu dia dapatin wanita kaya yang lebih besar. Karena kamu punya yang lebih baik. Aku cuma bisa balikin wanita bodoh ini ke kamu. Istri. Apa maksudnya ini? Kenapa dia bilang dia istrimu? Ternyata saingan cinta ya. Jangan lupa jelasin semuanya di rumah. Ya, benar sekali. Aku adalah istrinya. Secara sah. Dapat sertifikat nikah. Aku bilang, kamu tegas. Mau putus sama aku? Aku pikir aku yang menyakitimu. Aku merasa bersalah. Aku sedih, kecewa, terguncang. Kamu sudah punya pacar baru. Shen Xiuyuan. Bisa melakukan ini padaku? Kenapa kamu tega berbuat begini padaku? Qingyao, jangan emosional. Sepertinya ini kesalahpahaman. Tuan Shen dan Qingyao sudah kenal 10 tahun, pacaran 5 tahun. Rumah untuk menikah sudah disiapkan. Mana mungkin berpaling ke orang lain? Kenal 10 tahun. Pacaran 5 tahun. Person mereka. Bagus banget. Kenal 10 tahun, pacaran 5 tahun. Bagaimana perasaannya? Pasti bagus sekali. Kukira Tuan Shen datang hari ini untuk membuat masalah, tapi sekarang tampaknya dia bekerja sama dengan Nona Wen. Jadi, dia mendapatkan izin masuk. Kalau begitu, aku tidak perlu khawatir tentang keselamatan Tuan Shen lagi. Benar sekali, dasar kamu. Bagaimana bisa masuk ke sini? Kamu berapa banyak hal yang masih kamu... Aduh, ngomong aja lah. Nanti aku kasih tahu semuanya. Shen Xiuyuan, sebaiknya beri penjelasan jelas. Kamu sudah menikah dengan wanita ini? Kurasa tidak perlu penjelasan kepadamu. Qingyao, jangan gitulah, jangan ribut. Mengapa Tuan Shen berpaling cinta? Dia begitu mencintaimu. Kamu masih belum sadar?
Pikirkan baik-baik. Tuan Shen, seseorang tanpa bakat seni. Hari ini dia datang ke acara ini. Dia ingin membuktikan kepadamu. Dia juga punya selera seni. Pada akhirnya, Dia ingin mendapatkanmu kembali. Bersama kamu. Biarkan Lu Qingyao terus mengikuti Shen Xiuyuan. Putri wakil direktur ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Ternyata, melakukan semua ini demi aku. Setelah tidak bisa berlegak, kemampuan seni Siwiwan di rumah. Kamu tidak bisa mengejar Kalau Xiuyuan bakat seni. Kalian lebih tidak ada apa-apa. pacaran 5 tahun, kenapa? Datang dengan pria lain ikut lomba. Aku nggak peduli masa lalu kalian, tapi tolong ingat, sekarang. Siwiwan adalah suamiku. Kamu, Monet c'est moi. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Jamuan wawancara kita resmi dimulai. Selanjutnya, kami mengundang maestro seni nomor 1 di dunia. Juri tunggal dalam acara ini. Kepala Institut Seni Lucas Monet. apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? kalian sedang apa? Yang mereka undang Direktur Galeri Monet. Kenapa naik ke Lu Qingyao. Aku hanya menjalankan tugas pekerjaanku. yang tidak mengerti seni? Apa kewajiban yang harus kamu jalankan? Urusan kita, nanti aku jelaskan padamu tapi sekarang, tolong jangan bikin keributan lagi. Aku tidak perlu menjelaskan denganmu. Siyun, Hari ini adalah pertama kalinya Direktur Monet. Yuding. Kamu percaya padaku tidak? aku percaya. Kalau kamu percaya padaku, izinkan aku ke atas, ya? Baiklah, kamu suamiku, aku harus mempercayaimu dan mendukungmu. Percayalah Siwiwan. Percaya atau tidak, aku sudah tahu seperti apa kamu. Hari ini, asal tidak semua omonganmu sebelum Dan soal kamu pura aku tidak akan mempermasalahkan. Aku juga janji, pulang langsung menikah denganmu. Aku tidak butuh itu. Aku ulangi lagi. Cuma ingin kamu menjauh dariku. Kamu, Lebih baik biarkan Naik panggung saja. Bagaimana bertingkah, itu urusannya. Tidak ada hubungannya dengan kita, kalau terus menghentikannya. Citra kita di depan Direktur Monet akan hancur total. pesta wawancara hari ini. Acara terpenting dunia seni. Kalau Tuan Shen membuat keributan, pasti akan diusir. Biar dia berusaha sendiri. HMPH. Kalau aku diusir, pesta ini mungkin nggak bakal lanjut. Kamu, Direktur Shen. Silakan naik panggung. apa? Kepala Akademi, silakan. Tidak menyangka kepala Ternyata, Masih sangat muda. Iya, di usia muda. Sudah menjadi nomor 1 dunia. juga kepala Akademi Monet, ini benar. Belum pernah terjadi. tidak mungkin. Dia nggak mungkin Direktur Museum Monet. Dia cuma bapak rumah tangga, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi aku nggak nyangka pikiranmu sempit banget. Aku dan Ashui punya resonansi seni, keluarga seni, 3 hari ke depan. Aku dan Siapkan karya baru untuk lomba. Lebih baik jangan ganggu kami. Maaf, aku salah. pantas kamu bilang aku nggak kalah dari orang lain. Kamu sendiri yang jadi direktur. Tidak mungkin. Dia bukan direktur. Kenapa wanita ini berani mempertanyakan Direktur Akademi Seni Bosan hidup? Kalau wanita ini tidak sabar. Mari kita mulai dari karyanya dulu. Jangan. Jangan. Tuan Seniman Gu. Bukankah ini karya Anda? Bagaimana? Apa kamu mau kabur? Bukankah ini seni yang kamu banggakan? Kamu takut APA? Apa ini? Mata pemeriksa. Dimakan anjing ya? Iya, benar. Sampah itu berani sebut dirinya seniman. Karena ada sampah, orang biasa memandang kita negatif. Perempuan ini juga bego. Korbankan harga diri demi Sampah seperti rasanya hidup sia-sia. Shen Xiuyuan. Kamu mempermalukan aku seperti ini? Kamu setuju pameran intim dengan gu huai dan siaran langsung.
Saat setuju membuat lukisan telanjang, kenapa tidak bilang mempermalukan diri? Semua demi keluarga kita. Kamu kira aku ingin begini? Sedangkan kamu selalu menyembunyikan identitasmu. Kalau tidak, aku tak akan setuju dengan masih ada. Apalagi yang disembunyikan dariku? Lu Qingyao. Aku hanya berharap pencapaianmu bukan karena ketenaran dan statusku. Jadi aku tidak memberitahumu, tapi diam-diam. Mendukungmu. Aku tidak pernah membohongimu. Dari awal sampai akhir, yang membohongimu hanya Gu Huai di sisimu. Tidak mungkin. Ahuai tak membohongiku. Tidak mungkin. Kalau kamu pikir begitu, aku gak ada lagi yang bilang. Tapi aku sarankan selidiki Gu Huai cermat. Semoga saat itu kamu masih bisa sepercaya diri ini. Huai. Apa yang dia bilang benar? Kamu selalu bohongin aku? Tidak. Dia memfitnah aku. Mengganggu ketertiban acara. Buang dua orang ini dari sini. Aku ingin mengejar seni. Bagaimana bisa Aku seniman pengembara. Kamu gak bisa perlakukan aku seperti ini. Anak itu gimana? Pak Tua, lupakan niatmu menikahkanku. Suamiku, orang yang gak bisa kamu lawan. Aku ingin lihat itu, di tempat ini hari ini. Masih ada siapa yang aku harus takutkan? Sudah selesai. Bawa dia kemari untuk menemuiku. Direktur, maaf. Mengganggu Anda. Tidak apa, kamu datang tepat waktu. Mari kita lihat bersama. Waduh, tidak, Direktur. Saya datang mencari seseorang. Orang yang menipu putri saya untuk menikah. Urusan mendesak, harus ketemu dia. Tenang saja, Direktur. Kalau sudah ketemu, saya pasti akan menghajarnya habis-habisan. Berani. Jangan mendekat, tetap di situ. Gambar siapkan untuk wawancara ya. Biar aku lihat gambarnya apa. Nggak ada yang spesial, aku lapar. Kita cari makan yuk. Ayo, ayo pergi. Ini aku ya? Pantas saja kamu nggak mau kasih lihat. Semua lihat nih, karya ini. Penggambaran karakter dan latarnya hampir sempurna. Cahaya dan bayangannya sangat bercerita. Ini adalah Karya lukisan berkualitas tinggi. Direktur benar-benar berpengalaman Beberapa kata singkat, sudah. merangkum keunggulan karya. Tidak heran. Beliau adalah direktur Sepertinya pendapat semua orang juga sama dengan saya. Di sini saya mewakili Akademi Munit. Selamat datang kepada Ibu Wan Yuding. Selanjutnya, silakan nikmati karya berikutnya. Ayo pergi. Kamu punya banyak pertanyaan. Di rumah, aku akan beritahu. Tidak. Sebelum kita pulang, ayahku ingin bertemu denganmu. Kenapa bisa begini? Kenapa semua ini terjadi? Pak Lu, Perusahaan kami dana 1 miliar, yang masuk atas nama Pak Gu Huai. Anda punya rencana tertentu? Gu Huai, Kenapa uang bisa masuk atas namanya? Kami menduga Gu Huai memindahkan aset perusahaan. apa? Kalau kamu pikir begitu, aku nggak ada lagi yang mau dibilang. Tapi aku tetap saranin kamu. Teletai dulu, Gu Huai. Semoga kamu masih percaya diri. Selidiki. Aku mau tahu semua tentang dia. Qingyao. Kamu mau selidiki apa? Menurutmu aku mau selidiki apa? Aku nggak tahu, kok. Tentu saja,
Cari tahu apakah Wen Yuting itu istri Xiu Yuan. Qing Yao, tenang saja, mereka pasti belum menikah. Tapi aku rasa, Nona Wen ini sedang mengejar Tuan Shen. Lalu kenapa? Xiu Yuan bilang, hatinya untuk satu orang. Dia tidak akan jatuh cinta pada orang lain. Iya, dia mencintai kamu. Tapi sekarang, masuk akademi lukisan sepertinya tidak mungkin lagi. Kita kembali ke hotel dulu. Uangnya sudah masuk. Tinggal bikin si bodoh ini. Ngejar-ngejar Shen Xiu Yuan. Aku pasti punya peluang mendekati Wen Yuting. Sebenarnya, Jangan sampai aku menemukan masalah lain. Apa yang kamu pegang? Qing Yao. Aku pegang dokumen perusahaan. Jadi, dia mulai dari saat itu. Sudah mulai curi cap resmi, pindahin aset. Apalagi yang kau temukan, aku cek rekaman lelang. Lukisan Direktur Monet dicuri oleh komplotan Gu Huai. Lalu memfitnah menyerahkan pada Tuan Shen. Selain itu, apalagi? Aku periksa rekaman rumah Anda. Ketahuan saat Tuan Shen keluar dari ruang gelap. Luka di tangan Gu Huai. Dia sengaja melukai dirinya dengan pisau cutter dan menyalahkan Tuan Shen. Baik, baik sekali. Gu Huai, sungguh langkah yang cerdik. Boleh aku masuk? Masuklah, kebetulan aku juga punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Qing Yao, apa yang kamu lakukan? Aku cuma ingin bilang, kita harus aktif menemui Tuan Shen. Ternyata, kamu peduli dengan hubungan aku dan Xiu Yuan. Iya, kamu baik banget sama aku. Aku pasti harus balas budi sama kamu. Pasti ada kesalahpahaman. Kamu suruh mereka lepasin aku dulu. Kita ngobrol baik-baik. Kita harus ngobrol serius. Mulai dari soal kamu alihin asetku dulu. Ini, Kenapa? Soal alihin aset perusahaanku, lupa? bukan begitu. Qing Yao, dengarkan penjelasan. Aku melakukan ini. Hanya untuk kumpulkan modal. Jika perusahaan kita bangkrut. Kita masih bisa bangkit. Diam. Sampai situasi seperti kamu masih mau bohong sama aku? Tenang saja. Uang ini sudah diminta tim hukum dan pengacara untuk menagihnya. Kamu nggak akan dapat sepeser pun. Kenapa? Nggak mau pura-pura lagi? Kalau udah nggak mau pura-pura, ayo kita bahas lagi nindas Xiu Yuan. Aku nggak nindas dia. Selama ini, kamu selalu membelaku. Bukankah begitu? Iya. Aku yang membelamu. Kalau bukan kamu memanas-manasi, mana mungkin aku berbuat begitu padanya. Aku seharusnya sudah menyadari kalau bukan kamu penyebab fitnah dan tuduhan palsu. Xiu Yuan, yang begitu lembut, tidak mungkin berubah jadi orang yang sefusat itu. Xiu Yuan punya rasa takut terhadap ruang sempit parah. Tapi aku tetap nekat mengurung dia di ruang gelap. Lu Qing Yao, kamu nggak bisa mengurung aku di sini. Bulu, Tuan Shen fobia ruang sempit. Hukuman Apa nggak terlalu berat? dia perlu sedikit pelajaran. Kalau nggak, dia terus mengganggu Ahuai. Lu Qingjiao. Kalau bukan karena kamu, bagaimana aku keras pada Xiu Yuan? Tapi kau menyakitinya sekali belum cukup. Masih mendorongnya ke jalan buntu. Tapi kau menyakitinya sekali belum cukup. Mendorongnya ke jalan buntu. Maksudmu,
Huai mengorbankan tangannya dan masa depannya hanya untuk menjebakmu? Apa kau pikir aku sebodoh itu? Shen Xiuyuan, kamu terlalu jahat. Apa yang kamu mau lakukan? Tentu saja dengan cara yang kamu suka. Balas dendam. Orang-orang datang. Lepaskan aku. Kamu menghancurkan tangan Huai. Maka gunakan satu tanganmu untuk membalas. Hancurkan. Karena percaya padamu, semua ini terjadi. Semua ini ulahmu, jadi aku akan buat kamu rasakan sakitnya. Biarkan kamu menebus kesalahanmu. King Yao, kamu lupa, kita pasangan jiwa dalam seni. Kenapa nggak percaya aku? Diam. Kamu masih berani ngomong soal seni. Karena kita punya keterhubungan dalam seni, aku percaya kamu. Aku kenalkan ke sumber daya terbaik seni, temani buat pameran, temani berpose paling intim. Aku setuju jadi model telanjangmu. Xiuyuan menunjukkan masalahnya, tapi aku pikir dia cuma ngambek. Akhirnya dia memilih pergi dengan alasan palsu dariku. Dan kamu? Bagaimana kamu memperlakukanku? King Yao, tenanglah. Jika tanganku rusak, hidupku hancur. Saat kamu menjebak Xiuyuan, kenapa tidak terpikirkan tentang hidupnya? Tanganku. Aku sudah tahu. Tidak akan memperlakukanku seperti ini. Kesalahpahaman Tuan Shen, aku bisa ikut menjelaskan kepadanya. Apapun yang ingin kamu lakukan, Akhirnya pikiran yang sama. Meski kehilangan tangan atau kaki, harus dilakukan di depan Xiuyuan. Kalau begitu, bagaimana dia bisa apa? bawa dia ke sini? Aku mau bawa dia ke Xiuyuan, menghukumnya di depan. Hanya begitu dia akan memaafkanku. Jangan, jangan. Mana penipu pernikahan itu? Kenapa gak muncul? Aku sudah kirim orang jaga depan hotel. Hari ini kalau dia gak datang menemuiku, aku gak akan menyerah. Suamiku bukan orang yang bisa kau tantang. Kenapa gak berani muncul? Dia cuma sedang sibuk saja. Ini saya datang. Gak berani lawan, ya? Hari ini saya mau lihat, siapa sih yang saya gak bisa lawan. Director. Wakil Direktur Wen, kenapa Anda di sini? Ternyata. Anda itu. Ayahnya Yuting? Ayah. Aduh, sungguh gak kepikiran. Gadis ini bisa nikah sama kamu. Pak Tua, kamu selalu bilang harus sepadan? Yang dari keluargaku cukup pantas enggak? Maaf ya, ibunya sudah lama meninggal. Dulu saya sibuk kerja. Kurang memperhatikan dia. Akibatnya, sekarang dia sering melawan saya. Sebenarnya saya juga sadar. Kalau dia bicara soal ayah, dia jadi begitu. Biasanya sih dia cukup tenang. Sebelum aku datang, dia bilang ayahnya tidak akan membiarkanku pergi. Itu sempat bikin aku cemas. Kupikir dia akan menikah lagi dengan pria sembarangan untuk buat aku marah. Tapi sekarang, semua sudah beres. Direktur Wen, tenang saja, karena Yuting dan aku resmi menikah. Aku pasti akan bertanggung jawab padanya. Belakangan ini aku sibuk. Juga belum sempat mengurus pernikahan. Tidak apa-apa. Kalian sibuk saja dengan urusan kalian. Urusan pernikahan, biar aku yang atur. Betul. Aku akan pergi sekarang juga. Kenapa tidak bilang ayahmu adalah Direktur Wen? Aku khawatir tanpa alasan. Tapi kamu juga tidak bilang kalau kamu adalah direktur Monet, ya? Aku mohon padamu, Aku terima hukuman apa? tolong jangan sakiti tanganku. Xiuyuan. Xiuyuan, aku sudah menyelidiki. Aku tahu segalanya sebelumnya. Sebelumnya Gu Huai selalu memfitnahmu. Jadi kau bisa menghukumnya dengan cara apapun. Cepatlah. Xiuyuan, luapkanlah kemarahan. Baiklah, tenangkan diri. Tuan Shen, sebelumnya tidak tahu diri. Tolong lepaskan saya.
Saya bersedia bekerja keras untukmu apa saja. Xiu Yuan, aku tahu kau baik hati tidak tega melakukannya. Aku akan membantu kau. Jangan. King Yao. Xiu Yuan. Xiu Yuan, aku sudah balas dendam untukmu. Maafkan aku. Lu King Yao, tak akan punya akhir yang baik. Tak akan punya akhir baik. Kalau bukan kelalaianmu, aku tak mungkin mudah memfitnahnya. Meski aku mati, Shen Xiu Yuan tak akan memaafkan. kita semua sama saja. Pertunjukan di antara kalian itu, aku tak mau lihat. Ayo pergi. Xiu Yuan. Jangan pergi. Aku seharusnya nggak percaya bajingan itu. Aku sumpah, aku janji, nggak akan pernah terjadi lagi. Matamu hanya dirimu sendiri. 10 tahun lalu anggap kasih makan anjing. Kita nggak mungkin lagi. Xiu Yuan. Kenapa? Kenapa bisa begini? Aku sudah menghukum Gu Zun. Kenapa Xiu Yuan nggak mau maafin aku? Karena dia menghancurkanku. Kau juga tak akan baik-baik saja. Wah, Direktur, Anda jago. Putri Anda sudah berhasil merebut hatinya. Hahaha. Iya, benar. Kamu tidak adil. Saya ingin mengenalkannya dengan anak saya, tapi... Hahaha. Ini bukan salahku, aku juga baru tahu beberapa hari yang lalu. Kupikir dia preman, bikin aku kesal, haha. Silakan pengantin pria dan wanita masuk. Rasanya seperti mimpi. Tidak pernah terpikir akan begitu cepat menikah. Kenapa? Sepertinya ada yang mau menyesal nih. Siapa bilang? Kenapa dia datang? Kenapa dia datang? Kamu yang undang. Sayang. Aku nggak undang dia. Xiu Yuan, aku nggak percaya kamu mau menikah dengan orang lain. Aku nggak percaya kamu nggak mencintaiku. Aku harus tanya langsung. Kenapa dua wanita itu begitu setia padamu? Aku tak mendapatkan satu pun. Kalau begitu, Aku akan menghancurkan semuanya. Kenapa kamu diam. Shen Xiuyuan, kalau kamu ingin menyelamatkan Lu Qingyao, tukar dia dengan Nona Wen di belakangmu. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Pembunuhan. Xiu Yuan. Kamu pasti pilih aku? Kita punya hubungan bertahun-tahun. Kamu pasti akan pilih aku. Pilihlah, cepat pilih. Xiu Yuan. Xiu Yuan, tolong aku. Kamu dan Lu Qingyao pacaran bertahun-tahun. Pasti kamu bakal pilih dia, kan? Apa alasanmu berpikir? Mengorbankan istriku? Ganti dengan wanita yang sama sekali tidak ada hubungannya. Lu Qingyao. Kamu dengar itu, kan? Meski kamu ada di bawah pisauku, Shen Xiuyuan sama sekali tidak peduli dengan keselamatanmu, malah melindungi sepenuh hati. Nona Wen di belakang. Xiu Yuan, kamu juga menyayangiku seperti itu. Orang yang mencintai aku yang tidak menghargainya. Itu semua salahku. Aku yang mengecewakanmu. Xiu Yuan tidak akan mencintaiku lagi. Dia tidak akan pernah memilihku lagi. Satpam, Satpam. Cepat panggil ambulans. Xiu Yuan, jangan selamatkan aku. Aku pantas dihukum. Setelah pulang dari rumah sakit, ingat jangan biarkan luka terkena air. Dan kunjungi kami setiap hari Senin untuk kontrol. Qingyao. Xiu Yuan.
Anak sebesar itu nggak kelihatan? Maaf, nggak akan seperti ini lagi. Sial banget, ketemu orang gila. Aku juga korban, kenapa memperlakukan aku seperti ini? Nona, beli bunga ya, lihat bunga pasti suasana hati jadi lebih baik. Iya, Si Yuan pernah bilang. Lihat bunga bakal memaafkanku. Iya. Bos, beli bunga. Yang ini aja. Oke, yang ini aja ya. Xu Yuan. Semoga kamu bahagia.